Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi Sekolah Dasar Islam Teguh Ireng AWH Ciganjur kelas 6. Jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia bersama saya, Pak Weni. Kalau sebelumnya teman-teman mungkin sudah belajar bahasa Indonesia sama guru-guru yang lain seperti Ibu Umi, Bu Iva, atau kemarin Bu Novi. Jadi tema kita itu memang ide pokok. Jadi kalau kalian belajar bahasa Indonesia itu memang akan ada tema-tema yang diulang-ulang. Ide pokok, uruf kapital dan sebagainya itu adalah tema-tema yang sering diulang dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran, Bapak mau mengingatkan kembali kepada kalian bahwa kalian sudah kelas 6, kelas paling tinggi di sekolah ini. Jadi sebentar lagi kalian mungkin akan menghadapi ujian, akan menghadapi pendidikan yang lebih tinggi lagi. Maka Bapak berharap bahwa kalian belajar harus ditingkatkan. Kalian harus sudah mulai belajar untuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab juga terhadap orang tua kalian yang sudah menyekolahkan kalian, dan juga tanggung jawab kalian kepada guru dan sekolah kalian. Karena Bapak Ibu guru sekalian, meskipun itu musim pandemi, juga datang offline ke sekolah untuk membantu kalian. Sekarang kita ke ide pokok. Jadi dalam setiap bacaan atau setiap paragraf atau setiap apapun itu pasti ada yang terkait dengan dunia bacaan bahasa itu ada namanya ide pokok. Ide pokok itu adalah inti dari bacaan itu. Misalnya Bapak kasih contoh buku ini. Buku ini adalah buku yang kalian punya. Itu judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Itu adalah merupakan ide pokok dari buku ini, inti dari buku ini. Jadi di dalam buku ini pasti nanti akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan makhluk hidup. Maka dari judul buku kamu sebenarnya kalian sudah harus tahu bahwa isi buku itu paling nggak punya gambaran tentang isi buku itu. Jadi buku ini pasti isinya tentang bagaimana tata cara dan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan makhluk hidup. Karena di sini ada gambar manusia, kemudian ada makhluk hidup yang lain seperti kera, kemudian ada kupu-kupu dan lain. Jadi itu ide pokok. Jadi ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan. Itu ya. Selanjutnya bagaimana cara kita menemukan ide pokok? Kan seperti itu. Jadi ada dua hal penting yang kalian harus tahu. Pertama adalah bacaan yang punya kalimat utama dan bacaan yang tidak punya kalimat utama. Jadi memang ada beberapa bacaan itu yang tidak punya kalimat utama, tapi tidak sering gitu ya. Umumnya bacaan itu punya kalimat utama. Kalau bacaan itu punya kalimat utama, maka tugas kalian yang pertama adalah mencari kalimat utama dalam bacaan itu. Kenapa? Karena kalimat definisi atau arti dari kalimat utama itu adalah kalimat yang mempunyai ide utama atau ide pokok. Jadi di dalam kalimat utama itu pasti ada ide pokok atau ide utama kalau bacaan itu punya kalimat utama. Oleh karena itu kalian harus tahu ciri-ciri kalimat utama. Gitu ya. Sekarang kita ke ciri-ciri kalimat utama. Mari kita ke ciri-ciri kalimat utama. Jadi ini ada 3 poin tentang ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama itu harus bersifat umum. Sifat umum itu ya artinya dia bisa dijelaskan oleh kalimat lainnya, itu namanya bersifat umum. Kalau kalimat itu tidak bisa dijelaskan oleh kalimat selanjutnya atau kata-kata lain, berarti kalimat itu bukan kalimat utama. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh kalimat lainnya, baik itu di awal maupun di akhir. Jadi kalimat itu harus dijelaskan oleh kalimat utama yang lainnya. Kemudian bisa berada di awal atau di akhir paragraf. Jadi kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Jadi ada 2 kalimat utama, di awal dan di akhir. Maka poinnya, jika kalimat utama itu berada di awal paragraf, maka paragraf itu disebut paragraf deduksi. Jadi kalian harus sudah paham bahwa kalimat utama itu tidak harus di awal. Kemudian
Yang kedua paragraf induksi, paragraf yang kalimat utama itu berada di akhir paragraf. Nanti misalnya kalau kalian menemukan satu paragraf, kalian sudah baca, kemudian ada kata demikianlah, itu biasanya kalimat utamanya di akhir. Atau kata jadi, itu adalah salah satu alat bantu yang bisa kalian jadikan untuk menemukan kalimat utama. Kemudian paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awal dan di akhir. Paragraf ini disebut paragraf campuran, karena ada dua kalimat utama yang dicampur. Campur itu sesuatu yang dicampur, di awal dan di akhir itu berarti dicampur, itu ya. Campuran itu ada dua yang dijadikan satu, itu namanya campur atau lebih, gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh langsung paragraf mencari ide pokok. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi, untuk mencari ide pokok kalian harus menemukan dulu kalimat utama. Kita contoh ya, langsung. Pertama, paragraf yang memiliki kalimat utama. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari paragraf yang punya kalimat utama? Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Jadi isi dari kalimat itu diambil, itulah ide pokoknya. Karena apa? Karena yang tadi Bapak sebutkan bahwa kalimat utama adalah kalimat yang mempunyai ide utama atau ide pokok. Contoh ini adalah contoh paragraf deduktif. Paragraf itu apa? Paragraf adalah satu bacaan yang terdiri dari beberapa kalimat. Ini contoh, ini ada satu, kemudian diberhenti titik, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam paragraf ini terdiri dari 5 kalimat, gitu ya. Kalimat itu dari titik ke titik itu namanya satu kalimat. Jadi ini ada 5 kalimat. Dari 5 kalimat ini kalian harus memilah mana yang kemudian tadi contohnya bersifat umum, kemudian dijelaskan oleh paragraf selanjutnya. Kalau dalam kasus ini yang bersifat umum adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, yang Bapak buat warna hijau tadi ini. Kenapa ini disebut kalimat utama? Karena kalimat yang kedua, kekayaan alam tersebut terdiri dari alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Berarti kalimat pertama lebih umum daripada kalimat yang kedua. Demikian pula kalimat ketiga itu menjelaskan kalimat yang pertama. Kalimat keempat juga menjelaskan kalimat yang pertama. Maka bisa dipastikan bahwa kalimat utama dari paragraf ini berada di awal paragraf, awal kalimat. Awal paragraf ya. Maka paragraf ini disebut paragraf deduktif, gitu ya. Jadi kalimat utama paragraf ini adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kemudian bagaimana kita mencari ide pokok? Selanjutnya kalau kalian sudah menemukan kalimat utama, tugas kalian adalah menemukan ide pokok. Yaitu ide pokok tadi seperti yang disebutkan adalah dengan mengambil isi dari kalimat utama. Isi dari kalimat utama itu yaitu apa? Kekayaan Indonesia melimpah atau Indonesia negara yang kaya raya. Jadi ide pokok dari kalimat dari paragraf tadi adalah Indonesia, kekayaan alam Indonesia melimpah atau Indonesia negara yang sangat kaya. Boleh kalian pakai bahasa sendiri, tapi inti dari kalimat tadi sudah kalian tuangkan di dalam ide pokok. Tidak harus ini pakai bahasa sendiri, tapi yang tidak menyimpang dari kalimat utama tadi. Selanjutnya kita ke contoh paragraf induksi atau induktif. Jadi selain paragraf deduksi, paragraf itu juga ada namanya paragraf induksi. Jadi paragraf induksi ini adalah lawan dari paragraf deduksi. Kenapa? Karena dalam paragraf induksi kalimat utama itu berada di akhir paragraf. Contoh, sudah ada ide tetapi sukar untuk dituangkan. Selalu dihadapkan dengan persoalan yang hendak ditulis. Seberapa panjang tulisan yang akan ditulis, keringnya pengetahuan terhadap topik yang hendak dikembangkan, demikianlah pengalaman seorang pada awal menulis.
Jadi dalam paragraf ini ada 5 kalimat, gitu ya. Ada 5 kalimat. Jadi kalian harus milih mana yang kalimat utama. Kalian identifikasi per kalimat. Kira-kira yang dijelaskan itu yang mana? Yang dijelaskan itu adalah kalimat utama. Jadi kalau dalam kasus ini yang dijelaskan itu adalah paragraf yang terakhir ini. Paragraf yang terakhir ini dijelaskan oleh kalimat pertama. Kalimat yang terakhir ini dijelaskan oleh kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Maka bisa dipastikan bahwa paragraf ini adalah paragraf induksi. Kenapa? Karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Contohnya untuk mengidentifikasinya gampang. Misalnya kalian kesulitan, carilah kata demikianlah. Jadi kalau ada kalimat terakhir itu demikianlah, itu bisa satu untuk mengidentifikasi atau menyimpulkan bahwa paragraf itu adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ya. Jadi kalimat utama paragraf induksi ini apa? Demikianlah pengalaman seorang pada awal menulis. Jadi kamu harus menulis utuh. Kenapa? Karena ini namanya kalimat. Kalimat itu harus dari awal titik sampai akhir titik. Jadi kalimat harus tulis, namanya kalimat. Kemudian ide pokoknya apa? Ide pokok adalah isi dari kalimat utama itu. Karena ini punya kalimat utama, berarti isinya apa? Sebenarnya kalimat ini adalah pengalaman seorang awal menulis, awal belajar menulis. Jadi ide pokoknya adalah pengalaman seorang awal belajar menulis. Selanjutnya kita ke tema yang ketiga tentang paragraf campuran. Jadi ada istilahnya lagi paragraf campuran gitu. Seperti yang Bapak tadi sebutkan, kalau kalian mendengar kata campuran, pasti yang terbayang kalian adalah suatu yang dua menjadi satu atau lebih gitu ya. Misalnya kopi, kopi itu berarti campuran gula dan kopi. Air, gula dan kopi gitu ya. Namanya kalau kopinya manis berarti ada 3 campuran. Demikian pula juga kalimat campuran berarti ada di awal dan di akhir. Jadi kalau ada 2 paragraf yang mempunyai 2 kalimat utama di awal dan di akhir, itu namanya paragraf itu disebut paragraf campuran. Contohnya seperti ini. Jadi dalam paragraf ini ada 2 kalimat. Coba kita lihat bacaannya ya, saya bacain. Berdasarkan penduduk, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,02% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku yang bangsa yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalimat pertama itu dijelaskan oleh kalimat kedua. Jadi berhubungan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini berhubungan. Yang pertama, kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua. Demikian pula kalimat ketiga juga menjelaskan memperinci dari kalimat yang pertama tadi. Namun dalam kalimat ini dipertegas lagi di kalimat terakhir. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa yang mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Jadi paragraf pertama, kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf ini isinya sama. Maka paragraf ini dikatakan sebagai paragraf campuran karena mempunyai 2 kalimat utama yang berada di awal dan di akhir. Maka kalimat utama dari paragraf ini adalah berdasarkan sensus penduduk, suku bangsa terbesar adalah suku yang Jawa yang meliputi 40% dari penduduk Indonesia. Atau yang kedua ini. Jadi paragraf ini adalah paragraf campuran. Lalu ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah kamu tadi isi dari kalimat pertama tadi. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Karena isi dari kalimat ini itu adalah untuk menjelaskan suku terbesar di Indonesia, gitu ya. Jadi ide pokoknya adalah suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Selanjutnya kita ke paragraf yang tidak punya kalimat utama. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa tidak. Jadi ini contoh paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Jadi ingat teman-teman ya, bahwa tidak semua paragraf itu juga punya kalimat utama. Tapi secara umum punya kalimat utama. Tapi contoh paragraf yang tidak punya kalimat utama, karena kalian pasti akan menemukan satu paragraf yang tidak punya kalimat utama. Contohnya adalah seperti ini.
banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, banjir juga melanda wilayah Tangerang, Banten dengan ketinggian yang sama 1 meter. Seolah tak mau kalah, ibu kota Jakarta pun dilanda banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Jadi antara kalimat pertama, kemudian kalimat kedua, dan kalimat ketiga itu sebenarnya tidak saling menjelaskan. Kalimat pertama tidak menjelaskan kalimat yang kedua. Kalimat ketiga tidak menjelaskan kalimat yang pertama juga. Maka kalimat ini dikatakan sejajar. Berarti dia tidak punya kalimat utama. Karena sejajar, jadi tidak ada yang utama. Itu berarti sejajar. Makanya ide pokoknya adalah kalian harus menyimpulkan isi dari paragraf itu. Jadi kesimpulan dari paragraf ini apa? Banjir melanda wilayah Sumatera Selatan, Tangerang, dan Jakarta. Jadi inti paragraf ini adalah banjir melanda Sumatera Selatan, Tangerang, dan Jakarta. Maka ide pokoknya ya yang tadi saya Bapak sebutkan tadi adalah banjir melanda wilayah Sumatera Selatan, Tangerang, dan Jakarta. Sampai di sini kira-kira tema tentang kalimat tentang ide pokok. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian itu mencari ide pokok, kalian tentukan dulu kalimat utamanya mana. Karena kalau paragraf itu punya kalimat utama, isi dari kalimat utama itu adalah ide pokok. Tapi kalau tidak ada kalimat utama, paragraf yang tidak ada kalimat utama, maka kalian harus menyimpulkan isi dari paragraf tersebut. Demikianlah teman-teman pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Nanti kalian pelajari video Bapak ini, sekalian latihan untuk mengerjakan tentang kalimat utama. Nanti kita bahas di kegiatan Zoom meeting dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.